Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam berkat hari ini. Berkat hari ini temanya adalah Roh Kudus yang mengingatkan. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku, sebagai renungan inspirasi, Kapten Rico Seta Mavella adalah pilot Airbus A320 dari maskapai Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6231. Nah, saat melakukan penerbangan dari kota Makassar ke Palu, dia merasa begitu gelisah. Sepanjang penerbangan itu, ia mencoba menenangkan hatinya dengan menyanyikan lagu-lagu rohani. Saat pesawat sudah mendarat di Bandara Mutiara Kota Palu, ia merasakan dorongan di dalam hatinya untuk segera take off kembali. Kami hanya punya ground time 30 menit. Landing cuaca cerah. Biasanya foto-foto, tapi kali ini Tuhan bilang bergegaslah cepat. Saya begitu risih dan meminta para kru untuk langsung bergegas, dan kami diberi waktu 5 menit untuk boarding. Biasanya rute ini mengalami keterlambatan 5-10 menit. Tapi puji Tuhan, seluruh staf dan kru bekerja sama sehingga kami akhirnya bisa berangkat 3 menit sebelum schedule. Pukul 17.55 Wita, saya tutup pintu pukul 17.52 Wita. Saya mundurkan pesawat, start engine, jalan pelan-pelan. Ujar Mavella. Ia juga melanggar prosedur dengan mengambil alih tugas co-pilot untuk menambah kecepatan agar pesawat lebih cepat. Merangkak naik. Tanpa disadarinya, saat itu tepat di bawahnya, tsunami dan gempa sudah memporak-porandakan kota Palu. Ia mengungkapkan, bila terlambat 30 detik saja, saya tak bisa berangkat atau bisa terbang. Itu sebabnya katakan terima kasih Yesus. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada umatnya untuk melindungi, menyertai, dan memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, perlindungan, serta peringatan terhadap bahaya, ya, ataupun dosa. Nah, saudaraku, dalam kasus Mavella jelas bahwa ia peka dan meresponi perintah Roh Kudus walau ia sendiri tidak tahu alasannya. Nah, Paulus juga mengalami hal yang sama untuk alasan yang berbeda dalam perjalanan misinya bersama Silas. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia dan daerah Britania. Ternyata hal itu dikarenakan orang-orang di Makedonia membutuhkan mereka secepatnya. Memang tidak semua orang mendengar suara Roh Kudus dengan sangat jelas seperti orang berbicara. Tetapi setiap kita juga pernah mengalami sebuah kegelisahan yang tidak jelas, atau tiba-tiba ada dorongan kuat untuk berdoa tanpa tahu apa yang harus didoakan. Nah,
percayalah saudaraku, itu adalah suara Roh Kudus. Mungkin saat itu di luar sana tanpa kita sadari ada sesuatu yang besar yang sedang atau akan terjadi pada keluarga atau diri sendiri. Nah, inilah alasannya kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus agar bisa peka terhadap suaranya. Karena itu, mari tinggal diam dan taat kepada perintah Roh Kudus agar hidup kita terlindungi. Nah, saudaraku, yang harus dilakukan, taatilah firman Tuhan dan jangan abaikan. Jika ada firman yang menjadi rema dalam hati kita, karena itu berarti Roh Kudus sedang berbicara. Nah, sebagai kesimpulan, Roh Kudus tidak hanya cahaya penerang atau inspirasi yang datang ke dalam pikiran kita sehingga kita dapat melihat kebenaran, tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang mengetahui hal-hal dari Allah dan menyatakannya kepada kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami sangat bersyukur ada Roh Kudus yang selalu memberikan kami pertolongan, memberikan kami peringatan supaya kami mengikuti apa yang menjadi kehendak. Terpuji nama-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.